Kalau sekarang orang berebutan, tapi zaman dulu itu, wah orang nggak mau. Maksudnya istilahnya kayak berasa ya skeptis lah. Istilahnya mereka karena mereka nggak tahu, mereka skeptis. Jadi ya udah, akhirnya kita mau nggak mau ya kita harus cari yang mau gitu. Oke, kita sapa teman-teman dulu Rame. ya. Nih, ada dari Cimahi, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta. Mantap. Ya, topik kita apa hari ini, Om? Hari ini mungkin kita bahas ini kali ya Om ya, plus minus jadi official store mungkin. Itu kan mungkin ya banyak juga lah teman-teman yang mungkin masih galau nih mau jadi official store apa mau jadi power merchant atau apa Shopee Shopee Star Seller aja atau gimana gitu kan. Balik nanti kita bahas lah kurang lebihnya kayak gimana. Oke, jadi topik kita hari ini adalah orang dalam bicara soal official store. Bekas orang dalam Om, udah bukan orang dalam Oh, lagi. bekas. Gak apa-apa orang dalam. Biar ini kita ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal ya, boleh apa perkenalin diri dulu, namanya siapa, terus kok jadi sempat pernah jadi orang dalam gimana, terus ya sekarang ngapain gitu kesibukannya. Oke, siap. Oke. Salam kenal semuanya teman-teman. Thank you banyak Om Jonathan. Om, saya panggilnya Om Jonathan apa Om Botak aja nih? Om Botak Thank you boleh. banyak Om. Thank you banyak Om Botak buat ininya, kesempatannya buat ininya juga. Jadi kenalin saya dengan Rian Juniardi. Biasa dipanggil Jun gitu ya. Boleh panggil Jun aja lah biar gampang satu suku kata. Jadi memang selama ini kesibukannya itu banyak berkecimpung di dunia marketplace. Waktu itu di tahun 2014 itu saya sudah mulai kerja di salah satu marketplace lah yang warnanya biru gitu ya. Sebagai RM di kategori elektronik waktu itu handle-nya. Nah dari situ saya ketemu nih banyak sekali seller-seller yang saya lihat wah gila nih perkembangannya luar biasa cepat gitu ya maksudnya dan kayak istilahnya wah seru banget lah istilahnya kayak gitu kan dan benar-benar kayak berasa wah oh kayaknya memang harus coba nih untuk bisa jualan. Jadi waktu itu sambil kerja masih sambil jualan sampai akhirnya di tahun 2017 akhirnya memutuskan oh ya udahlah kayaknya saya mau jualan aja soalnya saya lebih punya cita-cita nih kayak ngeliat hidup-hidupnya kayak Om Botak gitu ya kayak jadi seller online gitu saya lihat wah kayaknya inspiratif sekali sangat seru sekali jadi makanya akhirnya saya memberanikan diri untuk cabut jalanin usaha untuk jualan di marketplace sampai sekarang banyak kan sekarang jualannya di marketplace kategori elektronik dan apa namanya elektronik rumah tangga dan kita juga sekarang sudah dipercaya juga sih sama beberapa brand untuk menghandle mereka punya official store juga di ininya di beberapa platform juga. Jadi ya itulah makanya kenapa sampai sekarang masih ini juga. Dan sekarang juga mau belajar sama Om Botak juga, mau sharing-sharing juga soal gimana jualan di marketplace. Wow, oke. Ya, nih teman-teman dari suara saya sama suaranya Om Jun aman nggak? Tadi ada yang bilang suaranya Om Jun ini agak kecil. Sekarang Iya. sudah aman atau gimana? Coba ya kita lihat. Oke. Coba tes Coba ya. suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran sih, tapi memang agak kecil. Tapi saya kalau volumenya saya maxin, Om Junnya kecil berarti. Ya, aman ya. Pakai speaker aja deh. Siapa tahu. Kalau kayak gini lebih oke nggak? Kalau gini lebih keras sih, jauh. Lebih apa? Lebih keras ya. Oke. Ya udah gini. Nah, oke, gini ya. Oke, Nah, siap. berarti dulu sempat berkarir di salah satu marketplace biru ya selama 3 tahun ya. Nah di sana tuh kalau dari pengalaman sendiri tuh dari 2014 ke 2017 waktu resign itu sebenarnya perkembangan marketplace itu kayak gimana gitu kalau dari sisi buyer, dari sisi RM lah misalnya. Siap. Nah teman-teman mungkin yang belum tahu RM itu relationship manager ya, bukan rumah makan sekali lagi ya. Ya teman-teman kalau ini di ngabuburit ya, RM itu bukan rumah makan, relationship manager. Jadi RM itu adalah orang yang menghandle seller dalam hubungannya dengan promosi-promosi di marketplace dan meningkatkan sales di toko lah ya istilahnya gitu ya. Oke lanjut. Oke, jadi kalau dulu sih benar-benar berasa banget ya Om. Maksudnya dari dulu itu benar-benar jualan di marketplace itu
adalah sesuatu yang benar-benar sangat asing sekali buat seller-seller. Terutama kalau misalnya kayak saya dulu kan kategorinya pegangnya di elektronik tuh. Mungkin banyak nyamperinnya itu adalah toko-toko yang mungkin kayak di Glodok lah, atau misalkan kayak di pusat-pusat elektronik gitu. Nah itu benar-benar kayak saya waktu dulu pertama kali nyamperin toko itu mungkin dilihatnya kayak orang lagi mau nipu gitu, kayak lagi mau nipu atau lagi mau nawarin MLM atau something gitu. Jadi kayak begitu saya datang, orang-orang udah pandangnya sini dulu, mau ngapain, mau nawarin jualan online nih di marketplace, di Blibli. Waktu saya jadi sebut merek ya, oke, jadi di marketplace gitu. Jadi udah dilihatnya udah, oh ya udahlah, cuman kayak ada orang yang benar-benar kayak ya udah nggak usah lah, nanti aja, lain kali aja gitu. Ada juga yang makan kayak udah ya udah kayak udah diusir segala macam gitu, sampai akhirnya ya mungkin sampai di resign itu sebenarnya juga sudah mulai booming, sudah mulai banyak yang sudah tahu dan jauh lebih mudah. Tapi kembali lagi, menurut saya dari 2017 sampai ke 2020, 2021 ini sampai kemarin yang 2020 pandemi itu, menurut saya masih naik terus sih untuk trafficnya sih. Dan makanya kenapa akhirnya di tahun 2017 sendiri juga saya juga lihat nih ada beberapa yang dari tahun 2014 sampai 2017 mereka benar-benar fokusnya cuma di online aja. Yang tadinya mereka tokonya benar-benar kayak ya toko kecil lah, benar-benar mereka mulai dengan start small, sangat small sekali, sampai mereka benar-benar bisa berkembang secara luar biasa sekali gitu. Jadi mereka mungkin ada juga yang teman-teman yang saya lihat mereka dari tadinya sambil kerja, lalu mereka jadi kayak resign full time untuk jadi jualan online gitu. Itu banyak sekali sih gitu. Wow. Berarti dari sisi seller nih ngelihatnya, dari sisi RM lihatnya, ini seller-seller yang gue manage, yang dulu gue datangin tokonya kecil, sekarang tuh berkembang banget karena jualan online. Yes. Ya. Malah betul toko tapi kayak ini toko kok pintunya aja ditutup ya. Ini niat jualan atau enggak gitu ya. Tapi dalamnya suara lakban terus ya, krek-krek. Nggak habis-habis itu lakbannya tuh. Nggak habis-habis ya. Iya, jadi makanya kenapa kalau misalnya kayak saya lihat toko-toko yang kayak Om Botak gitu segala macam itu sebenarnya kayak udah kesayangan RM banget. Kenapa? Karena Om Botak itu udah ada sama RM itu waktu di saat RM itu sangat susah sekali hidupnya. Dulu itu nggak semua orang mau di manage loh. Bahkan istilahnya kayak kita mau kasih benefit aja, kita mau kasih promosi gitu segala macam ke toko. Kadang-kadang toko suka ogah-ogahan gitu ya. Kalau sekarang orang berebutan, tapi zaman dulu itu wah orang nggak mau. Maksudnya istilahnya kayak berasa ya skeptis lah, istilahnya karena mereka nggak tahu, mereka skeptis, jadi ya udah akhirnya kita mau nggak mau ya kita harus cari yang mau gitu. Berarti nih ya, kalau ngomongin soal RM ya, kita ngomongin soal RM dulu ya. Kan sekarang ini kan banyak seller-seller tuh yang sering nge-DM nih, Om, gimana sih supaya dapat RM ya? Om, gimana sih supaya saya bisa ikutan flash sale ya? Om, gimana sih tokonya supaya dapat PIC gitu ya? Nah ini sebenarnya sih kalau dari sisi pengalamannya Om Jun ya sebagai orang dalam dulu ya, gimana sih sebenarnya udah biar dapat RM atau dapat PIC gitu? Iya, jadi kalau menurut saya kembali lagi kan tadi itu ya, setiap marketplace atau RM sendiri itu kan mereka kan punya KPI masing-masing nih. Mereka punya target masing-masing. Dari dulu sampai sekarang juga sebenarnya kurang lebih targetnya ya beberapa itu aja sih. Gimana caranya mereka untuk acquire merchant-merchant baru. Bagaimana caranya untuk mereka bisa mengajukan atau bisa mendapatkan produk-produk yang mungkin memang menarik buat ditawarkan kepada customer-customernya. Lalu omset misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu mungkin persaingannya agak longgar nih untuk kita bisa dapat RM. Karena kenapa? Tadi saya bilang nggak semua orang bahkan ditawarin mau di-handle sama RM aja mereka mau gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kayak toko walaupun mungkin masih belum terlalu besar segala macam gitu, mereka masuk itu bisa saja langsung dipegang sama RM. Nah kalau sekarang itu kan semua orang sudah berlomba-lomba nih untuk masuk ke dalam marketplace juga, untuk jualan di marketplace juga. Jadi pasti otomatis nggak semua orang bisa dapat RM karena RM-nya itu kan terbatas segitu-segitu aja kan, kurang lebih. Ya paling orangnya ada beberapa itu kan, nggak mungkin misalkan kayak istilahnya dulu ada 100 seller nih, ada 10 RM yang pegang, berarti kan satu RM cuma pegang 10 gitu ya. Sekarang misalkan sudah ada 10.000 seller gitu kan, nggak mungkin si marketplace harus punya 1000 RM itu kan nggak mungkin. Jadi ujung-ujungnya ya pasti RM itu cuman handle toko-toko yang dianggap itu cukup strategis gitu. Jadi makanya kenapa ya itu kembali lagi kita juga harus bisa membawa value sih. Dari tokonya kita itu kita harus bisa membawa value kepada marketplace-nya. Entah kita jualan barang-barang yang mungkin memang di marketplace sendiri kelengkapannya belum ada, atau misalkan juga kita mungkin memajukan diri dulu nih sebagai sebuah brand atau sebuah toko
di marketingnya kita juga sudah jalanin, baru nanti kita masuk ke marketplace. Di marketplace nanti di situ karena kita sudah membawa value yang di luar tadi, misalkan kita udah punya brandnya dan punya customernya kita, audiensnya kita sendiri, ya nanti di marketplace pasti kita juga bisa nih untuk dapat RM-nya. Jadi ya mungkin salah satu strateginya adalah dengan kita bisa masuk ke dalam official store juga sih kalau menurut saya. Itu juga salah satu yang mungkin menurut saya bisa jadi cara untuk kita bisa dapat RM juga. Sebenarnya sih tadi udah sum up banget ya, buat teman-teman yang nanya kenapa ya sekarang susah dapat RM ya, karena sellernya banyak ya, seller jutaan ya, mungkin yang aktif ratusan ribu lah ya, yang aktif ya, kita nggak tahu ya dari angka jutaan 10 juta itu seller aktifnya berapa, atau yang mungkin tokonya duplikasi aja sebenarnya, tapi yang pasti ratusan ribu ya. Nah dari sana RM paling, kalau yang paling gede sekarang misalnya si oren ya kan, si hijau yang gede-gede itu paling 1.000 ada nggak ya RM gitu? Nggak nyampe. Paling 100-an nggak nyampe. Ratusan lah ya RM-nya ya. Ratusan nanti ya. Masih cuma 100. Satu tim itu dulu saya waktu di dalam biru itu, satu tim itu paling isinya cuma 10 sampai 20 RM ya, RM-nya ya. 10 sampai 20 RM. Itu satu kategori ya. Misalkan kayak satu kategori, misalnya kayak ada 20 kategori ya, mungkin deh sekitar berapa ratus ya, sorry. Benar. Nah, berarti sekitar 200. Nah, itu bayangin teman-teman ya. Dapat RM itu nggak gampang ya. Cuma mungkin 200 ya, itu angka yang kasar aja, 200 untuk satu marketplace. Sellernya ratusan ribu. Gimana caranya kalian bisa dapat RM? Susah ya. Mungkin kriterianya ada 2 ya, biar bisa dapat RM ya. Official store atau mall ya istilahnya, atau seller Pareto gitu bisa. Pareto. Seller Pareto itu adalah seller yang omsetnya gede lah ya. Paretonya 20% ini. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi ada 2 cara. Jadi kalau teman-teman tuh seller baru, omsetnya belum ada, ya gedein dulu omsetnya ya. Kalau teman-teman seller baru tapi brandnya udah terkenal ya, istilah brand artis ya, atau brandnya di mallnya juga mesti mall yang kelas A atau kelas B ya, karena saya kemarin baru dapat case ada seller yang bilang, om saya tokonya sudah ada di mall, ada 20 cabang di mall tapi ditolak. Kenapa? Karena katanya mall saya nggak termasuk mall yang kelas A atau B. Ini sedih banget ya. Susah banget masuk mall. Masuk mall sekarang ya. Kurang nego itu, Bang. Kalau om yang minta pasti dikasih. Enggak lah saya. Enggak lah. Saya juga hoki banget pas masuk ya. Maksudnya pas masih awal-awal banget gitu kita masuk. Jadi masih lebih mudah lah persyaratannya. Makin di sini makin susah. Ya jadi ini banget. Nah, kalau dari Om sendiri ada pengalaman nggak? Seller ini kan yang udah di-manage sama RM ya? Siapa sih seller favorit RM? Apa sih ciri-ciri seller yang jadi kesayangan RM? Oke. Jadi kalau misalkan kayak kita nih lagi handle, kita nih misalnya udah dipegang nih, toko udah dipegang sama RM. Sebenarnya itu juga nggak menjamin kalau toko kita itu akan dapat exposure yang luar biasa besar. Karena kenapa? Karena kembali lagi di tiap-tiap marketplace itu rata-rata mereka ada beda-beda nih untuk berapa account sih yang mereka pegang. Misalkan contohnya nih, di orange ada yang mungkin pegangnya cuma 20, ada juga yang di hijau. Kalau di hijau itu kan terkenal tuh, satu RM bisa pegangnya mungkin bisa sekitar 50 account, bisa 100 account gitu kan, ada yang sampai segitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya pasti nggak akan bisa fokus. Ujung-ujungnya pasti ya udah mereka cuman kayak ya kalau ada informasi di broadcast gitu segala macam, ya ujung-ujungnya gimana cara supaya kita bisa dikenal sama RM ya. Pasti dari kita ya sebagai seller juga harus lebih proaktif lah. Dan kalau mereka itu kan sebenarnya kan mereka selalu punya slot nih. Ya udah kita kalau perlu ya kita sebagai seller ya selalu rutin aja kasih promosi, misalnya barang-barang kita setiap minggu sekali lah, 2 minggu sekali. Lalu juga kalau bisa ya juga jangan cari CRM-nya pas lagi kita lagi butuh promosi doang. Kalau misalnya kayak gitu kan kita jadi nggak ada relationship apa-apa kan sama RM ya kan. Jadi tetap dari kita juga harus bisa membangun relationship juga sama si RM-nya. Supaya benar-benar gimana caranya supaya RM itu kenal sama kita lah. Karena walaupun kita dipegang sama dia belum tentu loh dia kenal sama kita loh. Bisa jadi kelewat aja karena emang ada di listnya mereka,
Ya tapi ya nggak dihandle juga anyway, karena ujung-ujungnya mereka terlalu banyak, nggak fokus gitu, nggak kepegang. Gitu. Iya. Gue pernah ada satu kejadian sih. Jadi ada satu brand yang memang kita punya ya, kita manage, terus official store, mall ya statusnya, terus tiba-tiba ada pergantian selama pandemi, terus abis itu nggak ada komunikasi, cuma oh ini RM baru, oke. Nah beberapa bulan kemudian ada minta ini evaluasi kinerja BIC. Gue bingung nggak mau isi apa ya, disapa aja nggak pernah, dimintain slot aja juga nggak pernah. Gue juga nggak terlalu pusingin itu toko, mungkin ya nggak terlalu kita nggak pernah nanya-nanya juga. Jadi gue bilang ya ini terus terang ya, saya mau isi apa, saya bilang saya di kontak aja nggak pernah ya kan, dikasih slot buat ini aja nggak pernah ya kan, mendingan saya di toko biasa aja deh, lebih murah kan fee-nya daripada jadi ini. Jadi akhirnya ya masukannya diterima, jadi isilah dengan jujur kayak gitu ya, diganti ya. Kasus kalau kayak gitu, kasus diganti. Soalnya bisa ngomong juga sih ya, soalnya ya kita bilang memang kita lihat sebagai RM pun kapabilitasnya atau misalkan kayak istilahnya kekuasaannya gitu ya beda-beda sih, emang dari tiap marketplace itu emang beda-beda sih. Ada yang bisa benar-benar mereka punya dikasih banyak sekali slot untuk bisa promosi gitu ya, ada juga yang mungkin ya terbatas, karena misalkan kayak di Ijo gitu kan, mereka kan emang bilang ya kita menjaga supaya organiknya tetap tetap bagus, sama kayak kenapa mereka nggak dikasih terlalu banyak kekuasaan ya. Sebenarnya jadi susah juga sih, kita nggak bisa benar-benar bergantung sama RM. Kembali lagi ujung-ujungnya gimana caranya supaya kita bisa mengoptimasi sendiri juga sih. Iya. Tapi gue juga salut sih sama beberapa RM yang proaktif banget ya, karena memang itu semua memang tergantung dari kedekatan kita sama RM. Jangan artikan negatif ya kedekatannya ya. Kedekatannya bukan berarti kita harus kasih gift atau sesuatu yang di luar dari itu, karena saya rasa dari perusahaan yang sekarang juga itu adalah kode etiknya udah secara tegas, sudah ditulis ya segala macam. Kita bangunnya profesional aja, tunjukkan dengan performance gitu ya. Kalau kalian performance dan kalau diminta ikut campaign kalian ikut ya, diminta ikut yang berbayar kalian ikut. Nah itu performance kita ke RM ya. Tunjukkan dengan performance ya. Terus kalau disuruh minta promo jangan last minute dan jangan lama. Kalau bisa satu diminta sekarang langsung keluar, kita mau kasih barang yang mana aja, supportnya apa aja, itu RM suka tuh kayaknya tuh kayak gitu ya. Nah ada toko yang kurang perform secara organik nih, toko di mall sama official store juga. Akhirnya RM-nya hubungin, ini juga baru kejadian, bilang sorry nih kayaknya kita bakalan turunin statusnya, kita udah kena review karena kurang bagus performance-nya. Jadi bisa gitu juga nih guys, jadi udah masuk jaminan ini buat ini di kontak. Terus habis itu dia bilang yaudah deh, sorry ya kita juga nggak terlalu manage gimana gitu dari tim kitanya. Akhirnya dikasih support ya udah deh kita sama-sama deh, saya kasih slot gini, terus ini sejak dikasih slot naik langsung performance 10 kali lipat. Jadi ya memang harus di-maintain aja gitu, di kitanya yang aktif, RM-nya juga yang aktif ya, udah kayak gitu pasti bagus ya. Yes, betul. Ya, jadi ini ada nanya nih dari Stephen Wirya, bicara tentang RM, kalau mau request ganti RM bisa nggak? RM ku super slow response, teringat niat nge-handle. Nah, ini juga sering kejadian ya. Seperti saya tadi cerita kan, banyak yang kayak gitu. Cuma kalau katanya orang dalam nih, kata Om Jun, memang karena mereka overload. Overload ya. Mungkin tokonya yang slow respon itu bukan toko prioritas mereka. Secara Paretonya mereka. Bukan Paretonya mereka, iya. Ya, walaupun kalau kita tanya, apa kita bukan seller Pareto ya, memang kita nggak di-handle. Mereka nggak akan ngaku biasanya. Enggak, semua seller sama aja. Semua seller sama aja kok. Ya. Tapi kembali lagi susah sih. Kalau misalnya saya juga ini banyak pertanyaan sih untuk yang kayak bisa request ganti RM atau enggak. Ujung-ujungnya juga tetap aja ujungnya kita bicara soal Pareto juga kan. Kalau misalnya kayak kita ngaduin nih, misalkan ngaduin RM-nya kita, pasti kan kita mau nggak mau kan kita ngaduinnya ke atasannya lagi gitu ya. Nah itu bisa jadi malah justru kalau atasannya pro ke RM-nya, malah justru bisa
ini bisa tambah parah itu keadaannya. Jadi mendingan Oh kalau gitu ya? saya iya Blacklist kalau lah. iya bisa ya udah ini saya nggak usah bantuin lagi gitu ya. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya mendingan emang kita harus ini sih harus tahu lah kira-kira cara kerjanya mereka seperti apa. RM-nya kayak gimana. Nanti kalau misalnya emang RM-nya ya kalau mungkin kayak kayak ceritanya Om juga kalau misalkan emang kayak ada survei secara online ya nggak apa-apa. Mungkin kayak sejujur-jujurnya aja nanti dari situ mungkin baru bisa direview nih sama mereka nya. Cuman kalau sekarang kita mau ngajuin secara personal itu ya kalau kita nggak kenal sama atasannya lagi ya susah juga kita untuk escalate-nya sih. Iya, dihubungin sama orangnya atau RM aja juga mungkin nggak pernah ketemu ya orang yang kayak gimana ya. Apalagi ke atasan ya, agak susah ya. Ya, Karena kembali tapi nggak bisa ngomong sih. iya nggak usah ngomong. Tapi ini ya mungkin teman-teman ada yang udah sampai detik ini juga masih bingung ya RM apaan, terus apa hubungannya sama gua. Nah ini sebenarnya buat teman-teman yang udah lama ya terjun dan udah dalam banget ya ini pembahasan kita sehari-hari lah ya. Pembahasan sehari-hari. Oke. Bener tuh masih banyak yang tanya RM itu apa? RM itu relationship manager, ya isinya kita di marketplace gitu. Jadi teman-teman buat yang belum tahu itu artinya relationship manager istilahnya kalau kalian di bank ya kalian tuh uangnya banyak di sana depositonya banyak nanti akan dapat RM di bank. Oke. Nah ini mungkin nextnya banyak yang mau tahu juga nih Om Jun. Gimana sih caranya kita jadi official store dan penting nggak sih kita jadi official store? Official store sendiri sebenarnya kita kan beda-beda itu terminologinya kan beda-beda kalau di setiap marketplace dan persyaratannya juga beda-beda sih. Tapi kalau misalkan standarnya sih biasanya rata-rata untuk official store itu harus punya entah itu brand atau badan usaha gitu ya, toko yang mungkin kita bilang cukup kredibel gitu, bonafit atau segala macam untuk bisa didaftarkan sebagai official store. Jadi itu kan emang kenapa diciptakan official store dan regular merchant kan sebenarnya kan adalah untuk pemisahan kan antara yang kayak istilahnya kayak di mall atau di pasar gitu kan, kasar-kasarnya kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya benefitnya seperti apa ya? Benefitnya pasti kembali lagi ujung-ujungnya adalah tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sih dari customer sih untuk beberapa kategori tertentu itu biasanya akan menjadi sangat pengaruh sekali karena ya itu orang-orang kan kalau misalnya kayak di mall mereka mungkin bisa ngebedain nih toko yang kelihatannya bagus, yang bonafit, yang kayak gimana itu mungkin yang ukurannya besar, yang dekorasinya bagus atau segala macam. Nah kalau di online kan mereka nggak bisa lihat bentuk tokonya seperti apa, collectionnya seperti apa ya ujung-ujungnya pasti ya dari tadi gimana caranya untuk mereka bisa menampilkan tokonya mereka dengan badge official store tadi. Begitu dia ada badge official store itu sebenarnya kayak ada satu benefit lebih gitu ya dan beberapa services juga sebenarnya juga dikasih privilege tertentu kayak contohnya di hijau itu ada beberapa fitur-fitur yang hanya bisa dipakai oleh si official store dan nggak bisa dipakai oleh si power merchant atau yang lain-lainnya juga dan juga di Orange itu juga ada beberapa benefit kayak ongkirnya itu juga beda sih antara yang si mall dengan yang dengan yang reguler. Jadi ya disesuaikan aja sih sama kebutuhannya masing-masing sih, kira-kira lebih prefernya yang mana. Ya mungkin kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya ya kita boleh bahas deh ya misalnya di official store di Topet ya langsung ngomong aja kan kita ini bahas langsung spesifik ya. Pertama dapat privilege free bebas ongkir guys ya, kita nggak kena charge bebas ongkir yang 2,5% kalau jadi official store ya. Tapi ya kan official store ada fee-nya ya ada fee-nya. Jadi apakah lebih murah? Belum tentu. Bisa lebih murah daripada toko biasa ya, tapi belum tentu ya. Special case bisa lebih murah daripada toko biasa. Jadi official store nggak selalu lebih mahal karena ada free bebas ongkir yang 2,5%. Nah yang kedua kalau di Topet itu adalah bisa dapat fasilitas toko member, tapi toko member itu nggak terlalu ngefek sih sekarang, kayak nggak jalan gue nggak tahu di tempat tuh jalan nggak sih toko member? Belum dicoba, nggak terlalu ini kayaknya. Kayak nggak terlalu jalan sih, gue coba beberapa toko tapi nggak terlalu. Terus yang ketiga bisa harga coret. Nah jadi teman-teman nih banyak banget tanya ya, Topet gimana sih caranya harga coret gitu ya, kenapa saya nggak bisa? Nah harga coret itu khusus untuk official store. Kalau toko biasa cuma bisa rilisan spesial, tapi rilisan spesial itu cuma bisa untuk 1 hari ya maksimal ya harga coretnya ya. Jadi nggak bisa panjang ya 1 bulan gitu ya. Jadi
Itu sih benefitnya. Selain itu ada yang saya ketinggalan nggak ya benefit di Oh, hijau? custom courier paling saya kalau biasa pakainya. Oh Custom ya, courier. lu kan jual barang elektronik yang gede-gede ya, custom courier. Nah, kalau Hmm, toko biasa, misalnya cuma kreasinya dijadiin 1 kilo, nanti biaya ininya nego lagi gitu kan. ya Kalau manual. tapi Kenapa kalau sorry? custom, kalau misalnya official store kan bisa custom courier ya. Couriernya kan Hmm, custom ya, untuk pengiriman barang yang gede-gede. Nah itu kan, itu bisa di set per wilayah nggak ya? bisa. Dan setiap wilayah itu kita bisa set untuk ongkos kirimnya. Misalkan Tangerang nih, Tangerangnya kota Tangerang itu kita bisa misalkan maunya 50.000. Tangerang Selatan 100.000 itu kita bisa. Benar-benar levelnya per itu kabupaten. Jadi enak banget sih sebenarnya untuk di Tokopedia itu Hmm. salah satu yang custom couriernya bagus sih. Dan ini belum ada di tempat lain ya? Di tempat lain yang ada di Blibli sih. Cuman untuk settingannya, user interface-nya kayaknya di Blibli belum bisa setting untuk harganya. Untuk Kalau harga tempat custom couriernya ya? harga custom couriernya belum bisa disetting. Nah, custom courier itu sebenarnya kita bisa kirimnya pakai nomor SI apa ya buat tahu ini udah delivered atau nggak? Jadi mereka emang nggak ada tracking secara API-nya lagi. Kan kalau misalnya kayak yang rata-rata yang kayak JNS segala macam kan mereka ada API kan. Kalau ini Ya, ya. manual sih. Jadi ujung-ujungnya nanti kita akan verifikasi sendiri untuk apa namanya untuk pengirimannya kita masukin resinya sendiri. Nanti kalau sudah terantar ya kita set itu sebagai deliver sudah terantar gitu ya. Jadi Oh masih gitu. manual sih. Heeh. Jadi dari Topet buktinya apa? Kita cuma perlu ada bukti surat jalan yang udah tanda tangan aja gitu. Ya, sejalan aja sih. Tapi Topet pun nggak perlu lihat itu kalau memang nggak ada case gitu ya. Oke sih ya betul. Kayak misalkan saya juga kadang-kadang suka kirim juga pakai Grab atau pakai segala macam gitu sih. Jadi sebenarnya nggak masalah juga. Kita bisa kalau pakai itu pakai GrabCar kita bisa kirim juga tergantung ininya ordersnya seperti apa. Kayak pokoknya barangnya nyampe aja gitu ya. Barang nyampe aja. Dan kita ceknya delivered ya. Oke, that's interesting. Jadi buat teman-teman yang jualan furniture, yang jualan barang elektronik yang gede-gede kayak TV, terus TV, kulkas, mesin cuci ya. Ini custom courier di Topet tuh keren banget ya. Jadi itu benefit buat jadi teman-teman tuh jadi official store ya. Mungkin kayak toko-toko elektronik yang biasa aja juga bisa jadi official store ya di Topet ya. Untuk kalau udah ada badan usahanya bisa. Jadi nggak masalah. Tuh, ya. Jadi nggak masalah. Jadi ini benefit banget. Jadi buat teman-teman yang memang selama ini bingung nih kan barang gue gede-gede nih, kirim ranjang, kirim bed, spring bed, gimana caranya kan, kirim sofa, bisa ya. Ya jadi nggak perlu set 1 kilo terus di nego lagi kan agak ribet ya. Biasa kan kalau kayak gitu kan 1 kilo kirim tagihnya di tempat pas kurir datang nagih 100.000, 200.000 tergantung kesepakatan itu ya jadinya ya. Ya jadi bisa banget. Nah itu di Topet nih. Kalau di Shopee Mall benefitnya apa? Wah, kalau Shopee Mall sebenarnya sejujurnya saya nggak terlalu tahu banyak ya untuk itunya detailnya karena saya nggak ada akun Shopee Mall gitu. Tapi kalau yang saya lihat sih untuk ininya sih, untuk yang free ongkirnya sih, dia emang tarifnya itu lebih gede untuk ininya. Untuk apa namanya minimal purchase-nya lebih kecil dan service untuk free ongkirnya lebih besar gitu. Jadi memang dari situnya. Terus habis itu RM-nya juga setahu saya lebih fokus sih. Jadi kayak misalnya kalau misalkan kayak di yang Star Seller itu satu RM mungkin bisa pegangnya 20-40 gitu ya. Kalau misalkan kayak di yang Shopee Mall kayaknya lebih sedikit deh, mungkin kayak lebih prioritas gitu. Tapi saya juga nggak tahu karena saya nggak tahu detailnya untuk ini ya Shopee Mall. Oke. Nah yang gratis ongkir mungkin bener karena dia tiernya kayaknya lebih kesempatan buat gratis ongkirnya lebih gede ya kalau Shopee Mall ya. Lebih murah kalau nggak salah ya bebas ongkirnya. Gratis ongkirnya. Kalau soal apa tadi? RM. RM saya nggak tahu loadnya setiap orang berapa, tapi sangat responsif sih di sana. Kalau jadi Shopee Mall, sangat-sangat recommended ya untuk teman-teman. Cuma masuknya juga menurut saya sekarang paling susah dibandingkan yang lain. Ya, paling susah. Nah, kalau di Blibli gimana? Kalau di Blibli sama di Lazada, menurut saya Blibli, Lazada, Bukalapak, menurut saya official store sama bukan official store itu nggak terlalu different banget sih, somehow ya. Maksudnya nggak terlalu. Kenapa sih? Nggak terlalu different. Jadi mau official atau enggak tetap ada RM-nya gitu. Iya bisa tetap ada RM-nya, tapi maksudnya juga walaupun sudah jadi official store juga kayaknya nggak terlalu berasa ininya.
Karena kembali lagi untuk selection mereka itu mungkin masih belum terlalu sebanyak yang si Shopee sama si Tokopedia ya. Jadi makanya kenapa di mereka itu apa namanya, privilege, walaupun sudah dapat RM pun sudah jadi official store pun itu belum terlalu berasa gimana banget sih kalau saya. Ya paling kan kalau misalnya mereka cuma bisa kasih benefit extra promotion kan. Maksudnya kayak ada promosi tertentu yang mereka bisa kasih di luar dari promosi-promosi yang reguler gitu ya. Cuman sisanya yang lainnya kalau fitur menurut saya masih sama sih, belum ada ininya sih, belum ada perbedaan sih. Terus saya nggak tahu juga. Ya, kayak di Lazada menurut gue lebih banyak kesempatan buat flash sale sih. Ya, promotionnya berarti kan John. Di promotion ya, Bukalapak pun sama kayaknya. Lebih banyak slot buat ini sih. Iya, beli karena sekarang promosinya harus submit sendiri di seller centernya, nggak ngefek menurut gue. Beli official atau enggak kayak nggak ngefek ya. Tapi ya nggak tahu, mungkin benar mungkin nggak ya. Jadi ini kita sharing-sharing aja guys ya, jangan habis itu dibilang kata kotak ini, kata Jun gini ya. Kita sharing-sharing aja. Nah teman-teman kalau mau nanya boleh ya. Kebetulan kita hari ini ngobrolnya santai-santai aja. Saya juga justru pengen belajar banyak nih dari Om Jun, pengalamannya banyak, tokonya keren-keren pasti yang di-manage sama dia. Even brand-brand besar pun mau masuk ya. Jadi oh ya, motivasinya buat sharing-sharing apa Om? Saya kan selama ini kan udah jadi RM, terus sekarang jadi seller ya kan. Habis itu sekarang sharing-sharing ya. Nah kalau boleh ini motivasinya apa? Maksudnya apa memang sekarang ini lebih enak jadi seller atau lebih enak kerja dulu jadi di marketplace gitu? Oke, kalau menurut aku kembali lagi ada plus minusnya lah ya. Kalau kita waktu kerja itu kan fokusnya itu kan kita cuma ke satu hal kan. Ya udah gimana caranya supaya kita bisa reach out ke si merchant, bisa ya promo, achieve target gitu ya. Cuman basically intinya kan sampai segitu doang kan. Kalau misalnya kayak sekarang kita kerja, namanya kita kerja usaha sendiri, terutama kita baru mulai juga, wah itu kan kita harus ngerjain dari ujung ke ujung. Dari mungkin Om Botak juga pernah ngerasain, kita mungkin dari packing, ngambil barang gitu ya. Dulu waktu pertama-tama benar-benar mulai kita packing, bisa packing sendiri, bisa ngambil barang kita jemput sendiri gitu ya. Sampai sekarang masih ngurusin finance dan segala macam. Jadi pasti ada beberapa hal-hal yang nggak enak lah di saat kita jalanin usaha sendiri. Cuman ya kembali lagi kalau saya sendiri sih sangat merasa kalau saya kayak cukup cocok lah untuk jalan usaha sendiri gitu ya, karena ada beberapa joy-joy yang nggak bisa didapatkan waktu saya masih kerja gitu ya, nggak ada sense of achievement yang bisa dirasakan waktu masih kerja. Tapi kembali lagi bukan teman-teman harus semuanya berhenti kerja harus usaha sendiri, karena kembali lagi kan setiap orang panggilannya beda-beda kan. Jadi kalau misalnya kita sendiri kenapa tertarik juga untuk bisa sharing ya, karena kembali lagi kayak saya sendiri juga banyak sekali mengalami kayak kendala-kendala waktu saya masih jualan, waktu saya mulai jualan gitu ya. Saya waktu awal-awal jualan itu omset mungkin bisa gede sekali, tapi somehow ternyata kok begitu dicek-cek rekapan finance-nya gitu hancur lebur gitu ya. Maksudnya benar-benar kayak, karena waktu dulu kan benar-benar kayak wah nggak mau kalah nih sama semua orang, kita hantam nih harganya berapa, kompetitor tokonya harganya berapa, kita hantam semua gitu. Ternyata ujung-ujungnya begitu dicek kok malah justru kita ruginya banyak ya. Dan itu kan maksudnya menurut aku kalau misalkan toko-toko baru banyak sekali jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Makanya mungkin kenapa banyak juga nih untuk sharing-sharing supaya untuk kayak give back juga lah dari apa yang sudah dialami juga. Tapi pas lu jadi RM lu minta orang turunin harga, gimana sih lu? Kan kalau itu panggilan dan tuntutan pekerjaan Om. Benar. Ya makanya kan kembali lagi kan kalau sekarang nih begitu udah jadi bekas RM gitu ya. Ya udahlah kan saya jadi bisa negosiasi kan. Ya udah nggak apa-apa, saya korbanin beberapa nih, yang 5 boleh lah lu banting-banting lah. Sisanya yang 20 jangan ya. Ya karena ada ya gitu sih, dilema sih, kita tahu sih dilema. Nah ini kan tadi sempat ngomongin joy-nya ya. Apa sih kalau pahitnya pengusaha itu kan pas kelihatannya rame jualannya tadi kan, ternyata ujung-ujungnya ini hal yang penting banget ya. Kalau cek finance-nya ternyata rugi. Ya. Berarti sebenarnya jadi pengusaha memang jangan diukur dari jadi seller online, jangan diukur dari jumlah paketmu, tapi dari profitnya ya teman-teman ya. Nah jadi dan juga untuk joy-nya ini apa nih, joy dalam
berusaha itu apa? Kalau pahitnya kan banyak dong. Pahitnya banyak juga. Iya. Kalau joy-nya beberapa yang benar-benar saya appreciate banget adalah freedom-nya. Untuk freedom kalau misalnya kayak apa yang saya lihat, jadi istilahnya kayak sekarang kita untuk bisa pagi-pagi misalnya mau ngapain dulu sebelum kita kerja, ya kita bisa gitu ya. Nanti begitu malam-malam kita misalkan ada waktu luang, kita punya spare waktu dan udah mulai fokus, kita mau mulai kerjain ini, itu bisa dikerjain gitu. Itu benar-benar privilege yang menurut saya juga nggak bisa dipunyai oleh semua orang. Dan waktu dulu itu benar-benar di awal itu bahkan kayak nggak perlu kena macet itu adalah suatu privilege yang benar-benar luar biasa menyenangkan banget gitu ya. Kalau ngeliat orang-orang mungkin kayak pagi-pagi harus macet-macetan gitu ya, kita bisa agak lebih santai dulu, nanti berangkatnya atau jalannya pas lagi sudah agak sepian, atau justru sebaliknya kita misalkan mau pagiin ya terserah kita, karena emang kita yang kontrol sendiri kan untuk waktunya kita, yang penting kita bertanggung jawab sama apa yang kita kerjakan. Lalu juga kalau sekarang ini ya pasti kan sangat bersyukur sekali sih, karena kan di pandemi ini kan kita sebagai penjual online nggak terlalu kena pengaruh kan ya. Dan itu juga membuat bersyukur karena kita bisa menjadi saluran berkat juga, bisa kayak istilahnya kasih kerjaan lah ke karyawan-karyawan kita juga kan. Bahkan kalau misalnya kayak kita bilang kita jualan online, kita kasih kerjaannya bukan cuma ke karyawan kita juga kasih kerjaan ke semua kurir-kurir yang nganterin paket kita gitu. Juga ada juga mungkin supplier kita juga, atau juga mungkin kayak orang-orang yang jualan packaging. Jadi sebenarnya kita itu sudah memberikan dampak gitu dengan kita menjadi penjual online. Nah itu seru banget sih kalau menurut saya sih. Dan masyarakat sekitar di dekat kantor kita yang jualan yang buka warung, yang buka dagang minuman, tuh kalau karyawan yang makin banyak kan itu usahanya kena dampak ke warga sekitar juga ya. Ya pastinya. Ya, jadi pastilah. Jadi kalau teman-teman kita udah buka lapangan usaha itu banyak banget dampak positifnya ya. Dari tadi benar banget, dari kurir ya kan, dari driver yang antar paket kita. Bukan cuma itu, bahkan ke keluarga mereka. Jadi membuka lapangan kerja itu benar-benar tuh keren banget ya. Cuma kita sebagai pengusaha memang seringkali banyak banget challenge-nya ya. Salah satu itulah finance ya. Dan mentalnya juga harus kuat ya. Apalagi kalau saya dengar sebenarnya nih minggu ini saya berapa kali dengar ya, tahun lalu itu adalah tahun keemasan kita penjualan seller online. Apalagi buat mereka yang baru pertama kali jualan dan riding the wave, atau yang sudah jualan lama tiba-tiba dapat berkah banyak, naik omsetnya secara gila-gilaan, ya kan? Yeah. Nah, tahun ini berbeda karena tahun ini mulai agak balik back to normal, dan yang jualan sudah lebih banyak, harganya sudah lebih pahit. Ya, jadi tahun ini kayaknya agak roller coaster ya buat teman-teman yang baru mulai jualan tahun lalu. Rasa, enak banget ya jualan online ya, kayaknya pasang apa aja laku, jualan makanan laku, ya mau jualan barang apa aja kayaknya rame ya kan. Begitu dikasih 12 lebih happy lagi, bilang wah ini jualan online lah, udah surga lah, gue quit lah, invest lah di sini ya. Begitu pada tahun ini dari Januari, Februari, Maret, apalagi April ini langsung semua pada bingung. Kenapa ya, dulu gue nggak ngiklan sama sekali ya, rame ya kan. Tahun ini udah gue iklan ya kan, malah sepi ya. Apa salahnya karena gue iklan? Apa salahnya karena gue iklan? Terus ada satu sharing dari murid privat saya juga cukup nyentuh sih. Dia bilang kemarin ya, saya terlena sih. Om bilang benar, itu pasti kelas gitu. Soalnya saya pernah bilang, lu kalau misalnya omsetnya naik dan lu nggak tahu kenapa, ya itu hoki, gue bilang. Hoki, ya kan? Kalau misalnya naik tapi lu tahu kenapa naiknya dan memang itu usaha lu di sana, berarti memang dari effort. Tapi kalau lu nggak tahu sama sekali kenapa itu naik, hoki. Dan dia bilang benar juga, tahun lalu hoki katanya. Gue nggak tahu ada apa-apa, tiba-tiba naik aja itu, karena memang kan demand-nya lagi naik ya, pasarnya lagi naik pas lagi COVID kemarin ya kan. Tapi ini sekarang udah agak balik normal ya, jadi challenge-nya banyak banget sih ya kan. Berasa nggak sih kayak bulan tahun ini tuh kayak agak slow, terus kayaknya semua orang kayak kanan kiri ngeluh bilangnya kenapa sepi ya, padahal tahun lalu nggak kayak gini-gini amat ya. Apalagi misalnya dia bilang Topet kok nggak naik trafficnya gitu. Yeah.
Kalau yang aku perhatikan ya Om ya, si Tokped itu emang kan di awal-awal tahun ini kan ada banyak sekali perubahan algoritma kan ya. Yang sederhananya deh, sederhananya itu adalah yang pas lagi kalau misalnya kayak kita cari dari ulasan terbanyak. Tadinya mungkin benar-benar yang ditampilkan itu adalah ulasan gitu ya. Sekarang kan penjualan terbanyak kan. Jadi itu sangat benar-benar merubah sekali tuh. Istilahnya mereka-mereka yang tadinya sudah organiknya sudah sangat bagus sekali, sebenarnya sekarang agak diacak sih kalau saya lihat sih. Maksudnya jadi istilahnya kayak pro si Tokped itu pro-nya lebih ke arah mungkin mereka-mereka yang sudah sedang dalam tahap berkembang sih. Jadi saya kalau salah-salah lama yang organik dan mereka nggak ngiklan sama sekali, biasanya mereka agak tenggelam nih untuk itunya nih. Kalau yang saya lihat ya di beberapa bulan belakangan ini ya. Dan itu juga sebenarnya wajar karena kenapa? Karena kan kembali lagi kalau misalnya kayak sebagai mall atau sebagai tempat jualan ya pasti kan mereka kan cari untungnya itu dari situ kan, dari gimana caranya supaya si ininya si apa namanya si customernya itu sellernya itu adalah beriklan juga gitu kan. Jadi makanya memang ya wajar lah kalau misalnya algoritma akan semakin diacak lah, semakin gimana caranya supaya orang itu ya harus iklan, harus belajar iklan. Makanya juga kayak yang Om melakukan juga itu kan juga sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa juga, udah ngajarin orang-orang untuk kayak bisa gimana caranya supaya beriklan secara efektif. Karena kembali lagi ujung-ujungnya nanti orang-orang itu mau nggak mau harus beriklan kan. Kita kan kalau misalnya kayak kita ngomongin soal mall nih, kalau mall itu kalau misalnya emang kita tokonya ada di lantai paling atas terus itu kayak tersembunyi, kita kan mau nggak mau kan kita gimana caranya supaya bisa tampil ke orang-orang adalah ya kita pasang iklan kan, kita pasang spanduk mungkin di halaman depannya si mall itu. Ya sama juga sebenarnya kayak di Tokopedia atau di marketplace manapun juga sama juga. Kita ya harus mencoba untuk gimana caranya supaya kita bisa menarik orang-orang yang belum kenal nih sama toko kita. Nanti kalau orang-orang udah kenal toko kita ya udah kita nggak usah beriklan juga sebenarnya nggak apa-apa. Mereka akan cari otomatis ke toko kita gitu. Ya. Jadi menurutmu nih, Om Jun nih, apakah harga murah aja cukup? Kalau paling murah di Topet, paling murah di Shopee, cukup nggak gue bisa jualan? Nggak usah pakai iklan, macem-macem, nggak usah pakai official store, star seller lah, gituan. Kalau dulu mungkin cukup, kalau sekarang kayaknya agak susah deh. Walaupun karena gini, kita walaupun kita termurah juga kan kita akan di compare-nya misalnya kayak kita hasil pencarian nih, punya kita termurah tapi ulasannya nggak ada sama sekali. Terus itu gambarnya juga biasa-biasa aja, toko kita juga reputasinya juga nggak terlalu kelihatan. Ya ujung-ujungnya ya kita nggak bisa kejual sih barang kita sih. Justru kayak nanti kerjaan kita cuma kayak setiap hari kayak jawabin ini barangnya ori atau enggak gitu, barangnya ori atau enggak gitu. Jadi kayak ada habisnya juga. Jadi kembali lagi memang reputasi itu harus dibangun pelan-pelan sih. Mungkin jual harga termurah itu adalah salah satu strateginya gitu ya. Maksudnya untuk beberapa produk itu ya mungkin kita bisa jadikan itu sebagai traffic puller. Tapi ya kembali lagi at the end of the day, apakah mereka akan kembali lagi, apakah mereka akan memberikan ulasan yang bagus, apakah mereka akan merekomendasikan toko kita ke teman-temannya juga, itu kan kembali lagi ujung-ujungnya dari servisnya kita sebagai toko gitu. Jadi reputasi memang harus dibangun sih kalau saya rasa sih pelan-pelan dari nol gitu. Jadi reputasi harus dibangun dengan memberikan servis yang baik ya. Nah, yes, betul. Gimana caranya kita kasih servis yang baik padahal kita jual sesuatu yang nggak kelihatan atau terus kita jualnya online gitu. Caranya kasih lihat servis baik itu gimana? Kalau menurut saya kembali lagi ya kita memperlakukan customer kita seperti kita mau diperlakukan aja sih sebenarnya ujung-ujungnya sih. Ya kalau misalnya emang kita ekspektasinya seperti apa nih kalau kita belanja online? Apakah kita mau dibalas cepat kah? Atau kita misalkan mau pas lagi barangnya sampai ke kita, barangnya juga istilahnya datangnya dalam keadaan baik. Lalu misalkan kalau ada masalah, kira-kira kita maunya seperti apa nih? Si seller kita mau treatmentnya seperti apa? Apakah bisa melakukan pengembalian atau yang lainnya gitu, atau bisa melakukan penukaran atau yang lainnya. Jadi kalau menurut saya kembali lagi ya ujung-ujungnya adalah gimana caranya supaya kita bisa memastikan semuanya itu nyaman sih, dari mereka pertama kali mereka chat kita sampai nanti mereka beli barangnya mereka terima, sampai nanti kalau ada masalah ya kita juga harus bisa bertanggung jawab sama mereka supaya bisa memberikan full service yang nyaman buat mereka gitu. Nah, Om Jun kan sekarang jualan barang elektronik nih yang mahal-mahal ya istilahnya. Nah kalau ada komplain, ya itu kita tahu bukan salah kita nih, udah QC segala macam ya, barangnya harusnya udah tes nyala tapi ternyata customer rese ya. Itu cara hadapinnya gimana ya?
Ini unik, unik ini ya. Oke, jadi kalau kita sih biasanya sih ada SOP-nya sih. Jadi kita ada dua kerusakan yang bisa kita handle, yang biasanya kita sering handle ya. Yang pertama Iya, kerusakan fisik. Kerusakan fisik dalam artian kayak pengiriman gitu kan, penyok tiba-tiba. Atau misalnya kayak ada apalah pecah lah atau segala macam. Terus yang kedua kerusakan fungsi. Nah kalau kerusakan fungsi biasanya ya paling kita ya mau nggak mau kita harus ready lah. Kapanpun juga kalau emang ada kerusakan fungsi walaupun kita udah tes ya udah kita tukerin aja, atau kalau misalkan emang dari si prinsipalnya mereka bisa kirim teknisi ke sana ya udah kita akan aturin sama si teknisinya untuk bisa datang ke customernya. Nah tapi yang ya jadi masalah sering banget itu adalah yang kerusakan fisik sebenarnya, justru kayak penyok lah, kadang-kadang kayak isinya pecah lah segala macam, itu nggak bisa dihindarin sih. Kalau kita masih ada pengiriman itu sering banget ada kejadian seperti itu. Jadi ujung-ujungnya pasti kita ini sih paling kolaborasi sama si marketplace-nya dan asuransi. Mau nggak mau kita harus asuransiin. Begitu ada pecah atau segala macam, ya udah kita bantuin klaim aja sih. Tetap kita bertanggung jawab, tapi bertanggung jawabnya bukannya benar-benar kita tukerin, tapi paling ya kita bantuin untuk proses klaim asuransinya gitu. Atau kalau emang sampai gagal ya baru kita tukerin. Tapi itu salah satu benefit dari jualan di Tokopedia juga itu ya, saya rasa ya. Ya. Kita bisa wajibin pembeli kita untuk beli asuransi. Ya, Di tempat lain enggak kan? nggak bisa. Nah, itu sih. Dan asuransinya kan bisa ada asuransi elektronik juga ya. Ya, Yang coverage-nya lebih banyak ya. Jadi itu benefit banget sih buat teman-teman yang memang jualan di sana. Yang menurut saya itu suatu yang enak. Karena gue sendiri juga sering beli barang elektronik di sana ya. Kayak kemarin beli TV dikirimnya gitu aja, nggak pakai packing kayu, nggak pakai apa, gimana ya? Ya fine aja sih, aman sih TV. Ya dan juga TV sekarang murah-murah ya, kalau lihat di TV ya, se-TV gede gitu lebih murah daripada harga handphone ya. Gilanya TV murah banget sekarang ya, udah kayak barang gadget yang nggak ada harganya sekarang, gila sih zaman sekarang ya. Cuma anyway itu benefit sih bisa pakai asuransi ya. Jadi karena memang memudahkan seller juga supaya kita nggak terlalu mesti sesuatu yang di luar dari kendali kita gitu. Nah, Om ini kita waktunya tinggal 5 menit ya. Mungkin dari Om ada satu kata penutup buat teman-teman nih. Oh ya by the way yang belum follow ya untuk Instagramnya Om Jun ini boleh follow ya di Jun Jualan. Ya Instagramnya dia sering kasih tips dan trik jualan online ya. Oke banyak, reliable pasti karena mantan ordel teman-teman. Ya. Om ada YouTube-nya nggak? nggak ada YouTube, belum, masih ini. Belum ya, tapi soon ya teman-teman ya. Pokoknya follow Instagramnya, nanti kalau ada YouTube-nya pasti akan di-share di sana ya. Nah ada pesan-pesan penutup nggak untuk teman-teman nih yang lagi merintis ya, atau yang sekarang mungkin kerja, karena mungkin kan pengalaman lu kan dari orang kerja terus jadi seller gitu sekarang. Ya, kalau misalkan sekarang masih banyak orang yang bertanya, mungkin kalau misalnya kayak mau mulai jualan di marketplace itu udah terlambat atau belum sih gitu kan. Nah kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya masih sangat jauh sekali sih perkembangannya, ke depannya itu masih banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Maksudnya istilahnya kalau misalnya kayak sekarang mungkin 60%, 70% dari transaksi online atau di marketplace itu sendiri masih fokusnya di daerah Jakarta nih. Kalau kita Jabodetabek lah, kita bilang Jabodetabek dan Pulau Jawa gitu ya. Nah kalau kita bilang di masa depannya seperti apa, menurut saya ini akan nasional nih, istilahnya semua daerah juga pasti akan mulai teredukasi untuk bisa belanja online dan jualan online. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini join di grup ini dan join di acara live ini, dan mungkin teman-teman posisinya di daerah-daerah itu adalah kesempatan yang sangat bagus sekali sih buat teman-teman sih. Mungkin kayak Om Botak kan gitu ada di Tokopedia itu di awal-awal tuh, benar-benar di saat dimana Tokopedia baru mulai tuh, makanya kenapa Tokonya bisa sampai sebesar ini sekarang gitu ya. Tapi kan itu kan di Jakarta. Mungkin kalau teman-teman sekarang nih buka nih, kalau di saat orang-orang belum mulai buka di daerah teman-teman, itu teman-teman bisa jadi toko Om Botak berikutnya nih, bisa jadi toko Om Botak berikutnya, dan itu menurut saya sangat seru sekali sih. Dan ya kembali lagi pasti ya yang penting tetap selalu belajar terus, fokus terus untuk mengerjakan apa yang mau dikerjakan. Dan kalau misalkan tadi masalah untuk apakah kita harus kerja, apa harus usaha, ya kembali lagi kita tanya diri kita sendiri sih.
kita sukanya seperti apa. Karena kembali lagi ujung-ujungnya ya kita yang jalanin ya kita yang harus bertanggung jawab lah sama semua pilihan kita lah. Karena kembali lagi menurut saya semua pilihan itu bagus, antara kita mau bekerja atau kita mau berusaha. Yang penting adalah kita bertanggung jawab lah sama responsibility-nya kita, sama pilihan yang kita ambil juga gitu sih. Wow, thank you. Nice summary. Thank you banget Om. Udah mau join di IG Live kita pada sore ini, teman-teman. Sekali lagi, Om Jun ini di Jun Jualan, follow IG-nya. Tipsnya keren banget ya. Tapi kalau saya boleh kasih closing statement ya, saya beda dengan Om Jun ya. Saya maunya dapat duit tapi nggak kerja dan nggak usaha. Nah itu cara gimana, saya sampai sekarang masih cari. Nanti kalau misalnya ya saya akan share tentunya ya di Instagram saya. Jadi jangan lupa follow ya Instagram dan YouTube ini. Sekian dari saya ya. See you next time in the next video. Okay, bye bye. Bye bye. Thank you.